Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rasmi Ekoran. Saya di sini akan mereview mata kuliah tentang manajemen proyek. Pertama itu kita akan belajar manajemen proyek teknologi informasi di dosen pengampunya itu Insinyur Eri Musyar H. Eskom MT. Kemudian ini menurut perkiraan Gartner terbaru belanja teknologi informasi di seluruh dunia diproyeksikan mencapai total dolar 4,5 triliun pada akhir tahun 2022, meningkat 5% dari tahun 2001. Keterampilan utama yang dicari oleh pemberi kerja pada lulusan perguruan tinggi semuanya terkait dengan manajemen proyek, yaitu kerja tim, pengambilan keputusan, pemecahan masalah, dan komunikasi verbal. Top Project Management Statistics itu 70% dari semua proyek gagal, atau persentase proyek gagal cukup tinggi. 70% dari semua proyek gagal memberikan apa yang dijanjikan kepada pelanggan. Kemudian 42% itu perusahaan tidak memahami kebutuhan atau pentingnya manajemen proyek. Kemudian 55% itu manajer proyek menyebut pembengkakan anggaran sebagai alasan kegagalan proyek. Kemudian hampir setiap 10 detik atau 1 juta dolar terbuang percuma oleh perusahaan di seluruh dunia akibat implementasi strategis bisnis yang tidak efektif. Hal ini mengakibatkan sekitar 2 triliun dolar per tahun. Ini pengantar manajemen proyek. Manajemen proyek adalah kunci keberhasilan dalam dunia bisnis. Itu melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan proyek untuk mencapai tujuan spesifik. Apa itu proyek? Proyek itu upaya sementara yang dilakukan untuk menciptakan produk, layanan, atau hal yang unik. Contoh proyek itu, contohnya sebuah tim mahasiswa membuat aplikasi smartphone dan menjualnya secara online. Kemudian sebuah perusahaan ini menerapkan sistem baru untuk meningkatkan produktivitas tenaga penjualan dan manajemen menghubungkan pelanggan yang akan berfungsi di berbagai laptop, smartphone, dan tablet. Kemudian intelligent things itu AI mendorong kemajuan untuk hal-hal cerdas baru termasuk kendaraan otonom, robot, dan drone, serta Internet of Things seperti termos, lampu, dan peralatan rumah tangga. Trip constraint project itu ada time atau waktu, scope itu ide, strategi, cost itu uang atau biaya. Kemudian definisi manajemen proyek itu ada penerapan pengetahuan. Maksudnya itu manajemen proyek ini menggunakan berbagai keterampilan dan alat untuk mengelola aktivitas proyek. Kedua itu mencapai tujuan. Fokus utamanya adalah memenuhi kebutuhan proyek dalam batasan yang telah ditentukan. Ini waktu ya. Kemudian perencanaan strategis ini melibatkan perencanaan cermat untuk memastikan efisien dan efektivitas dalam pelaksanaan proyek. Manajemen proyek adalah penerapan pengetahuan, keterampilan, alat, dan teknik untuk kegiatan proyek untuk memenuhi kebutuhan persyaratan proyek. Karakteristik proyek itu sementara itu pertama awal proyek itu dimulai dengan perencanaan dan penetapan tujuan yang jelas. Kemudian fase pelaksanaannya ini proyek berjalan dengan aktivitas-aktivitas yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan. Kemudian penyelesaian itu proyek berakhir saat tujuan tercapai atau keputusan untuk menghentikan diambil. Karakteristik itu proyek itu unik. Pertama, hasil berbeda. Setiap proyek itu menghasilkan output yang unik meskipun prosesnya serupa seperti membangun rumah, tapi tukangnya itu beda, atau harga yang di si A itu membuat rumah itu beda dengan yang si B, dan orang yang membuatnya itu pasti ada perbedaannya atau ukurannya atau fondasinya berbeda walaupun desainnya itu sama. Kemudian tantangan spesifik proyek menghadapi kendala dan peluang yang berbeda-beda. Maksudnya ini setiap rumah itu pasti memiliki kendala yang berbeda-beda seperti mencari tukang yang
yang kurang efektif atau tidak apabila kayak misalnya buat rumah itu tidak memantau tuh kan, jadi dia ada kendala atau beda rumahnya itu ada kendala atau masalah setiap proyek ya. Kemudian solusi kreatif itu membutuhkan pendekatan yang baik mengatasi masalah yang muncul. Ini dia ada ide yang kreatif yang beda dari yang lain. Oke? Kemudian karakteristik proyek itu tujuan. Tujuan itu pertama spesifik. Spesifik itu tujuan proyek harus jelas dan terukur untuk memudahkan evolusi. Maksudnya itu harus spesifik, itu proyeknya itu harus terukur atau sesuai dengan biaya atau dan waktu yang diberikan oleh pelanggan. Kemudian relevan, satu proyek harus selaras dengan strategi organisasi secara keseluruhan. Kemudian bernilai, proyek bertujuan menciptakan nilai tambah bagi pemangku kepentingan. Manfaat manajemen proyek itu mitigasi risiko. Identifikasi risiko itu menganalisis potensi masalah yang mungkin timbul selama proyek berlangsung. Kita menganalisis kemungkinan terjadi risiko atau masalah yang terjadi apabila jadi kita harus ada solusi memang begitu. Kemudian perencanaan mitigasi itu untuk mengurangi dampak risiko yang teridentifikasi tadi. Kita sudah menganalisis apa saja potensi atau risiko yang timbul pada saat kita mengerjakan proyek ini. Ini kita strategisnya itu kita akan menemukan solusi dari atau strategis untuk mengurangi risiko tersebut. Kemudian pemantauan berkelanjutan, kita terus mengawasi dan mengelola risiko sepanjang siklus hidup proyek. Maksudnya kita langsung terjun di lapangan ya, atau kalau menurut itu kita memantau karyawan untuk tidak ada risiko sepanjang dalam membuat proyek tersebut. Kemudian manfaat manajemen proyek itu efisiensi sumber daya. Maksudnya sumber daya itu dia manfaat efisiensi manusia itu meningkatkan produktivitas tim, dan keuangan itu penghematan biaya operasional, waktu penyelesaian proyek lebih cepat. Kemudian manajemen proyek itu mencapai tujuan itu fokus pada tujuan, memastikan setiap aktivitas berkontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan proyek. Kemudian pengukuran kinerja, gunakan metrik yang jelas untuk mengevaluasi kemajuan dan keberhasilan proyek. Kemudian kepuasan stakeholder itu meningkatkan kepercayaan dan dukungan dari semua pihak yang terlibat. Maksudnya bekerja sama tim agar proyek tersebut dapat menyelesaikan dengan baik. PMBOK yaitu Knowledge Areas. Itu pertama kita menggunakan integration management, kemudian scope management, atau manajemen itu waktu ya. Kemudian program management itu prosesnya, stakeholder management, kemudian risk management, komunikasi management itu butuh strategi kita komunikasi. Baik resource management itu kita bekerja sama tim, quality management, kemudian cost management itu waktu, itu biaya. Itu saja review materi tentang manajemen proyek. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.